Hari ke-12. Prayer time harus lebih tinggi daripada business time. Lebih penting karena bangun hubungan sama Tuhan daripada kita urusin bisnis kita. Lah, kok gitu? Nah, saya jelasin. Saya dapat teguran sendiri karena jujur dengan ngelakuin challenge, ngurusin kerjaan, ngurusin keluarga, hektik banget. Waktu tuh hampir nggak ada dan saya sendiri kena teguran gitu. Memang saya setiap hari tetap pagi-pagi renungan, tapi renungan belakangan ini tuh jadi agak keambil waktunya untuk bikin konten gitu. Jadi di saat saya lagi baca renungan, di otak saya adalah konten. Ujung-ujungnya jadi nggak fokus, jadi nggak denger-dengeran kasarnya sama Tuhan yang pengen ngomong apa gitu. Saya dapat teguran kalau prayer time is important than business time. Dan ya, kadang kita ngerasa waktu buat Tuhan tuh adalah waktu yang disisakan, bukan disisihkan. Sering nggak kalau kalian hari-hari gitu ya, waktu dengerin Tuhan, waktu ngobrol sama Tuhan tuh lebih ke mana? Disisain atau disisihin? Dan sebenarnya pertanyaan itu juga bikin saya juga semakin sadar gitu bahwa ya, saya jujur, saya pribadi gitu ya, lebih sering menyisakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan. Padahal kalau kita anggap Tuhan itu penting, otomatis kita akan menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Dan resource termahal dari hidup kita adalah waktu kita. Duit itu bisa dicari, tapi waktu tuh gak bisa kembali. Dan kalau kita gak bisa kasih waktu kita untuk bangun hubungan sama Tuhan, kita fokus ngejar dunia, ngejar bisnis, ngejar apapun yang terlihat menarik, saya rasa Tuhan pastinya cukup sedih. Karena saya selalu memposisikan diri saya sebagai seorang ayah. Dan kalau anak saya gak mau main sama saya, gak mau deket-deket sama saya, sedih hatinya, patah hati rasanya. Itu juga yang mungkin Tuhan rasakan gitu. Ya, dia memang sangat sabar, dia memang sangat pengasih, sangat baik, menghargai free will kita juga. Tapi kalau kita tahu kita bisa kasih yang lebih baik buat Bapak kita di surga, kenapa gak kita lakukan? Kenapa kita terlalu fokus sama hasilnya, sama kita lupa sumbernya itu dari Tuhan gitu. Amsal aja udah bilang gitu, kekayaan itu datangnya dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Terus kita ngerasa hustle culture, harus grinding, harus apa 669 gitu kalau kayak yang di Cina gitu ya. 996 apa 669 sih? Lupa dah. Pokoknya yang harus kerja terus-terusan, overtime, gak boleh pulang, kerjanya Senin sampai Sabtu. Padahal kata Tuhan, iya, semua ada waktunya. Kata Tuhan, dan waktu terpenting itu adalah waktu dimana kamu hubungan sama saya, kamu hubungan sama Bapak di surga. Kadang kita terlalu
fokus sama apa yang ada di depan mata. Sampai kita lupa kalau Tuhan aja negur kita untuk jangan mengejar harta yang ada di dunia, yang akan dimakan sama ngengat dan rayap gitu kan. Suruh fokusnya sama hal-hal yang di atas. Dan salah satu hal terutama yang di atas yang disebut di Matius 6 ayat 33 adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gak usah pikirin gimana kita besok makan, minum, pakai apa, tinggal di mana. Semua Tuhan udah atur. Cuma memang gak gampang untuk memprioritaskan Tuhan. Lucu ya. Padahal hidup kita semua dikasih sama Tuhan, ini segala macam. Tapi saya sendiri pribadi gitu ya, kalau ngelihat handphone kan bisa lihat tuh screen time kita berapa lama tuh. Setiap kali saya ngeliat screen time saya lebih daripada waktu kedungan saya tuh, saya juga ampuni saya Tuhan. Kadang kita juga terlalu muluk-muluk juga, ngerasa prayer time tuh harus tutup pintu, kusuk, tutup mata gitu. Padahal sebenarnya ngobrol sama Tuhan tuh gampang, simple. Dia selalu ada. Dan gak harus ada ritual-ritual khusus, harus pakai baju khusus, harus ada di tempat khusus, harus ngadep tempat khusus gitu. Tuhan Yesus sudah bikin semuanya tuh jadi mudah. Tapi mungkin karena semua kemudahan yang kita miliki, justru di situ kita jadi nggak bisa menghargai. Ya, saya jujur juga dapat teguran dan masih terus belajar untuk ningkatin prayer time dibanding business time. Untuk manajemen waktu, manajemen resource, satu-satunya manusia yang adil dan gak bisa kembali gitu. Buat kalian yang masih muda atau yang mungkin udah di atas 40, di atas 50, waktu kalian tetap masih banyak kok. Karena waktu setiap orang tetap sama kok, satu hari 24 jam gitu. Memang kita gak tahu hari ini hari terakhir apa bukan gitu. Tapi Tuhan tetap kasih kita peluang yang sama. Mampu gak kita dan mau gak kita untuk menyisihkan waktu buat Tuhan? Kalau kita gak taruh waktu untuk ngobrol sama Tuhan di kalender kita, ya saya rasa juga habit itu gak akan terbentuk. Dan saya juga ngajak kalian buat yang mau, yuk kita komitmen minimal banget deh 10-15 menit tiap pagi, serahin semua ke Tuhan. Jangan buka handphone dulu, bukanya Alkitab dulu. Beli Alkitab fisik, jangan ngomong Alkitab saya di handphone. Belilah Alkitab fisik, gak mahal kok, 200 ribuan juga dapet, bagus. Gak usah susah-susah, baca aja Amsal, baca aja Mazmur, isiakan lagu enteng-enteng gitu kan. Bahkan kalian bisa renungan dari sosial media juga bisa, tapi ya jangan fokus ke sosial media juga sih ya nanti ya, takutnya ke distraksi. Bangun hubungan deh sama Tuhan. Saya jujur juga masih belajar, masih suka ya ada bolong-bolongnya, ada gak fokusnya. Dan ya seperti yang tadi saya cerita gitu, kebanyakan mikirin bisnis dibanding mikirin hubungan sama Tuhan ya. Teguran buat diri sendiri. Dan Tuhan juga minta untuk ya bagiin sekalian. Siapa tahu juga ada orang yang kebetulan lagi disuruh nonton sama Tuhan,
bisa dapat juga perintahnya Tuhan. Saya nggak tahu ini bakal siapa yang nonton, tapi buat kamu yang lagi nonton terus ngerasa kamu nggak punya waktu, percayalah, Tuhan yang punya waktu. Jadi di saat kamu fokus memberikan waktu kamu yang dikasih sama Tuhan itu buat Tuhan, percayalah, Dia akan bantuin kamu buat dapetin waktu untuk ngerjain semua perintilan-perintilan hal-hal lain. Gak usah takut, gak usah cemas. Tuhan udah siapin semua yang terbaik udah Tuhan siapin buat kalian tepat pada waktunya. Semoga video ini ngebantu bangun hubungan sama Tuhan, serahin waktu yang Tuhan udah kasih buat Tuhan, dan percayalah, Tuhan akan memberikan waktu buat kamu bangun bisnis kamu lagi. Nama saya Rizky Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.